Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izati Aperliana, NPM 230 11 051. Saya salah satu mahasiswi dari program studi Ekonomi Syariah kelas D. Dalam video ini, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Bapak Berlin Anggara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar investasi syariah. Pengertian investasi. Investasi adalah menanam atau menempatkan uang atau harta yang kita miliki dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Alasan berinvestasi, semua orang butuh berinvestasi untuk melindungi asetnya dari penurunan nilai akibat inflasi. Investasi dan menabung adalah tindakan menyimpan uang untuk berjaga-jaga terhadap situasi tidak terduga di masa yang akan mendatang. Investasi di pasar modal merupakan salah satu sarana untuk berinvestasi. Pasar modal investor dapat menginvestasikan uangnya dengan membeli produk pasar modal seperti saham, obligasi, atau reksadana. Investasi dalam perspektif Islam. Pada prinsipnya, hukum Islam atau syariah terbagi dalam dua hukum dasar. Yang pertama ada hukum ibadah dan dua muamalah. Yang selanjutnya, resiko investasi dalam perspektif Islam. Resiko adalah kejadian di masa depan yang dapat merugikan sehingga ingin dihindari. Sementara, resiko investasi adalah kemungkinan terjadinya perbedaan hasil investasi yang diharapkan dengan kenyataan. Resiko muncul karena adanya ketidakpastian. Faktanya, kita akan selalu berhadapan dengan ketidakpastian dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi resiko kerugian investasi, biasanya besarnya tingkat resiko akan dimasukkan dalam penilaian seberapa besar hasil yang diharapkan oleh seorang investor. Selanjutnya ada mitigasi resiko dalam perspektif Islam. Mitigasi resiko dalam perspektif Islam adalah semua usaha yang harus dilakukan untuk menjaga amanah Allah atas harta demi keselamatan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia diharapkan mampu mengelola resiko dengan baik, agar bisa mendatangkan maslahat. Keberhasilan yang mendatangkan kemaslahatan dapat dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Salah satu perspektif Islam dalam hal bagaimana mengelola resiko tertuang dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf. Yang selanjutnya ada daftar efek syariah. Daftar efek syariah atau DES adalah kumpulan sekuritas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau pihak yang disetujui oleh OJK. Yang selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan DES? DES adalah daftar efek syariah, merupakan kumpulan sekuritas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit DES. Selanjutnya, siapa sajakah pihak yang dapat menerbitkan DES selain OJK? Pihak yang dapat menerbitkan DES atau pihak-pihak DES selain OJK yaitu pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES yang berisi sekuritas syariah yang tercatat di Bursa Efek Luar Negeri. Pihak tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbit daftar efek syariah dan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang selanjutnya, apa tujuan penerbitan DES? DES merupakan panduan investasi bagi pengguna DES seperti manajer investasi, pengelola reksadana syariah, asuransi syariah, dan investor syariah lainnya. Selain itu, DES juga menjadi acuan bagi Bursa Efek Indonesia dan pihak lain untuk yang ingin menerbitkan indeks saham syariah. Yang selanjutnya, kapan DES diterbitkan? Yaitu OJK secara periodik menerbitkan DES 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Selain itu, terdapat DES indentil yang diterbitkan karena adanya penetapan saham yang memenuhi kriteria syariah pada saat persyaratan pendaftaran emiten dalam rangka penawaran umum saham perdana atau IPO efektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.